هذه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita akan melanjutkan pembahasan kita atau praktek kita yang dalam mengurus jenazah. Alhamdulillah di pertemuan yang lalu kita sudah bahas memandikan jenazah, kemudian juga mengkafaninya. Sudah, mudah-mudahan masih ingat. Mudah-mudahan masih diingatnya. Baik. Kemudian setelah kita mengkafani si mayat, maka ada kewajiban yang harus kita laksanakan, yaitu sholat jenazah. Dan sholat jenazah ini bukan syarat harus, bukan syarat harus dilaksanakan setelah mayat dimandikan atau dikafani. Jadi kalau misalnya ada orang dia sibuk, mungkin dia tidak sempat lagi kalau seandainya mayatnya harus dimandikan dulu, kemudian dikafani dulu, tidak sempat, dia menyolati gitu, maka tidak masalah, tidak masalah dia menyolati jenazah tersebut. Ini bukan syarat yang harus dimandikan, dikafani dulu, namun itu afdolnya, itu asalnya, gitu ya, itu asalnya. Baik, sholat jenazah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita tahu adalah fardu kifayah. Jadi apabila sudah ada orang yang cukup yang melaksanakannya, maka sunnah bagi yang lainnya yang tidak wajib, gugurlah kewajiban dari mereka. Baik, ketika kita hendak melaksanakan sholat jenazah, tentu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, orang yang di jenazah ini, anggaplah jenazah. Orang ini adalah orang yang memang layak disolati. Itu muslim. Jadi si mayat ini muslim. Kenapa? Karena orang kafir nggak boleh disolati. Orang kafir dibuang langsung dikubur aja, supaya aroma busuknya tidak mengganggu orang. Jadi harus muslim. Muslim. Itu orang kafir tidak. Baik, apakah orang yang mati di atas kebid'ahan kita sholati? Jawabannya kita lihat. Kalau seandainya, kita lihat bid'ah ini bid'ah yang model apa? Karena bid'ah itu ada yang mukaffirah, ada yang mufassiqah. Bid'ah yang bisa mengkafirkan pelakunya, dia kufur. Ada yang mufassiqah. Kalau seandainya bid'ahnya tidak amalan yang sering kita saksikan, gitu ya, maka amalan-amalan bid'ah yang kita tahu, maka kita muamalah dengannya seperti orang-orang fasik yang meninggal dunia, kita sholatin. Tapi kalau seandainya bid'ahnya mukaffirah, contohnya dia menyembelih, kita tahu dia ini dukun, ini termasuk bid'ah mukaffirah. Seperti juga orang ini tadi menyembelih hewan untuk selain Allah, atau dia pernah berdoa kepada selain Allah, kita tahu betul, jelas, nyata, baik. Kita sholat. Tidak kita sholat tidak. Karena kita bermuamalah dengan orang musyrik. Yang ketiga, kita bermuamalah dengan orang musyrik itu seperti kita bermuamalah dengan orang kafir asli. Orang musyrik itu dia muslim, dia muslim, tapi apa? Bukan kafir. Orang musyrik kaum muslimin, dia beribadah kepada Allah, tapi di lain waktu dia beribadah kepada selain Allah. Ingat ya, musyrik itu bukan muslim. Dia berdoa kepada Allah, dia sholat juga, dia haji juga, tapi sayang dia berbuat kesyirikan. Dia berdoa kepada selain Allah. Ini musyrik. Jadi orang yang seperti ini, orang yang doya dengan kesyirikan, kita bermuamalah dengannya, baik dia hidup atau mati, seperti kita bermuamalah dengan orang kafir asli, gitu. Nasrani contohnya, Yahudi. Sekarang kalau Yahudi meninggal, apakah kita sholat itu? Kita mandikan, kita kafani, kita tidak. Maka kita juga orang muslim. Orang Nasrani, Yahudi dan yang lain, kaum Konghucu, kaum Buddha dan seterusnya. Seperti itu. Dalam kehidupannya, maksudnya masih hidup maupun sudah mati. Jadi harus muslim, harus orang muslim. Kemudian
yang bukan kafir. Kemudian tadi ya apakah orang yang suka melakukan bid'ah dia disolati, kita katakan tadi kalau memang bid'ahnya yang tidak mengeluarkan pelakunya keluar Islam, itu tidak apa yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Baik, apakah orang ya sama orang yang suka apa? Orang yang suka maksiat, dosa besar, mungkin berzina, atau dia suka berjudi, yang lain-lainnya ahli riba, apakah kita salati? Maka kita katakan kita salati juga. Kita salati. Kita apa? Kita salati juga. Cuman dianjurkan bagi orang yang memiliki kedudukan, bagi orang yang memiliki kedudukan di masyarakat, dia terpandang, perkataannya didengar, pendapatnya dikedepankan gitu ya. Orang-orang itu takut, segar dengan dia, maka orang yang seperti ini dianjurkan untuk tidak menyolati. Tidak menyolati. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi jenazah. Nabi bertanya, hal alaihi dain? Ini orang punya utang enggak? Kemudian iya. Disampaikan, iya wahai Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, sallu ala sayyidikum, salatin aja sama kalian. Salatlah ya kalian yang untuk saudara kalian ini, kawan kalian ini. Nabi enggak salah ya. Nabi apa? Enggak salah. Kemudian di lain waktu begitu juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi lagi mayat dan jenazah, nanya lagi, ada utang? Ada ya Rasulullah. Pertama Nabi enggak mau. Kemudian sahabat yang mulia Abu Qatadah, beliau mengatakan, alayya dainukum ya Rasulullah, saya yang nanggung hutangnya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolati. Intinya, pelaku dosa besar, itu bid'ah yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, kita sholat. Kita apa? Sholatin. Namun tadi dianjurkan bagi orang-orang yang memiliki kedudukan, terpandang, tidak ikut. Supaya apa? Orang-orang berpikir, wah, ini kalau saya matinya seperti ini nanti para ustaz-ustaz gitu, atau kiai-kiai, ulama-ulama yang doanya itu lebih diharapkan ustazah gitu ya, wah gak nyalatin nanti, gak seperti itu. Tapi saya banyak orang di zaman sekarang gak berpikir seperti itu, tidak seperti itu. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tolong nanti kalau ada pertanyaan disiapkan, ditanyakan, kita kembangkan di sesi tanya jawab, karena kadang ada materi-materi yang nyelempit gitu, tidak keluar. Baik, jadi orang ini adalah orang yang layak disolati. Kemudian secara umum tadi muslim kita solati, meskipun dia pelaku dosa besar. Banyak dalilnya, namun tidak saya sebutkan karena waktunya singkat. Baik, kemudian siapakah yang memandikan? Siapakah yang menyolati? Siapa yang menyolati? Maksudnya yang jadi imam, yang jadi imam. Maka para ulama menjelaskan yang paling layak menjadi imam adalah orang yang paling layak jadi imam salat lima waktu. Ya. Kalau seandainya ada orang yang diwasiati, pokoknya kalau saya mati nanti sebulan dia mengimami, maka kita katakan dia lebih utama. Kalau seandainya dia adalah orang yang paham. Jadi seperti ini afdaliyah aja, keafdalan siapa gitu. Yang intinya yang paling paham, yang paling berilmu. Kalau seandainya ada di antara keluarganya yang memiliki sifat ini, maka keluarganya lebih berhak, anaknya, jadi anaknya kan, atau bapaknya, atau saudara kandungnya, seperti itu. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita ingin menyolati posisi imam, ini anggap saya menghadap kiblat ya, anggaplah gitu ya, kan kiblat, anggap kiblat. Maka kepala di sini. Ini kan imam nih. Maka kepala di sini, bukan di sini. Ya. Kepala di sini, sebelah kanan. Baik.
Nah, untuk duduk lagi. Untuk berdirinya imam apabila si mayitnya wanita, maka dianjurkan di bagian tengah. Ini wanita, maka di bagian tengah. Kalau seandainya si mayitnya laki-laki, maka dianjurkan di dekat kepalanya. Baik, kalau ada yang bertanya, gimana kalau yang meninggal laki-laki dan perempuan? Banyak, contohnya kayak gempa, gitu ya. Ada musibah, banyak mayatnya, banyak pokoknya mayat. Terus mau disolati. Kita katakan kalau bisa disolati sendiri-sendiri satu-satu, ya silahkan. Tapi akan sangat sulit untuk satu-satu, banyak mayatnya gitu. Nyampe lembur itu, nyolatin aja lembur deh. Tapi maka jika ada demikian yang sulit, repot, maka al-masyaqah itu tadi dikutaisi ya. Kesulitan itu bisa mendatangkan kemudahan. Maka salahnya setelah dimandikan, gitu, dikafani, maka nanti dijajarkan. Di apa Pak? Dijajarkan. Ya, dijajarkan. Yang paling dekat dengan imam adalah yang paling dewasa. Kalau bisa, ya kalau nggak repot gitu ya, paling dewasa, pemuda. Ini laki-laki, perempuan bagian sana. Cuman yang terdekat adalah yang dewasa. Kemudian anak-anak kalau ada anak-anak. Kemudian setelah itu baru para wanita. Nah, untuk penempatan posisinya, maka laki-laki dianjurkan digeser. Nah, gitu. Jadi nanti si wanita gini. Anggaplah ini wanita ini. Tapi ini kecil banget. Supaya apa? Supaya ketika imam di dekat kepala, arah kepala, maka yang sana perempuan bagian tengah. Jadi perempuan agak digeser. Atau yang laki-lakinya digeser kepalanya supaya sejajar dengan perut. Bagian tengah wanita. Wanita kan di sana gitu ya, dijajari. Kan tadi kita katakan dianjurkan untuk laki-laki di dekat kepala, wanita di tengah. Nah, ketika banyak jumlah mayatnya, wanita di sebelah sana, maka nanti si mayat laki-lakinya digeser sehingga dia sejajar dengan kepalanya sejajar dengan bagian tengah wanita, atau nanti wanitanya. Ini diusahakan begitu. Ini kalau memang mudah. Mudah. Itu kalau saudaranya banyak mayat ini gimana? Jajarinya banyak, butuh orang tim relawan yang begitu banyak. Saya jajarin aja. Karena ini bukanlah syarat sah, tapi apa? Sunnah jadi anjuran. Sehingga nanti, waduh, kamu sholatnya tadi di bagian mana? Ini laki-laki. Wah, tadi di tengah. Waduh, nggak sah, ulang lagi. Nggak seperti itu. Ini dianjurkan saja. Kalau ada orang mengatakan tidak sah, Anda mengatakan sholat orang batil. Dan batil itu adalah hukum syar'i, dan hukum syar'i itu dalam penetapannya membutuhkan dalil dan usul lagi tegas. Mana dalilnya? Tidak ada. Baik. Bapak-bapak sekalian yang dimakan oleh Allah, jadi itu tadi terkait dengan posisi si imam. Posisi imam di ruku atau di badan jemaah. Dan kemudian yang kita bahas berikutnya, tentu sholat ini, ya, karena dia adalah sholat jenazah ini, karena dia adalah sholat, kita harus punya taharah. Kita harus punya taharah, ya, taharah, karena termasuk sholat, ya. Jadi harus ada taharah. Dan Nabi mengatakan, la yaqbalullahu sholat ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Allah tidak akan menerima salah seorang di antara kalian, ya, apabila berhadas. Sholat di situ sholat apa saja, ya, masuk ke dalamnya sholat jenazah. Jadi harus ada taharah. Sholat taharah tadi. Baik. Kemudian lagi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah dan hadirat. Tadi posisi imam. Maka sebelum kita mulai, setelah kita taharah, kita perhatikan saf. Semakin banyak orang yang menyolati, maka itu semakin, ya, afdal. Semakin banyak yang menyolati, semakin afdal. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih ini, "Amin muslimin yamut, ya, wa yusalli alaihi arba'un, ya, arba'un rajulan la yusyrikuna bihi."
billahi syai'an illa syafa'ahu Allah fihi. Hadis ya itu Muslim. Tidak ada seorang muslim pun yang meninggal dunia kemudian yang menyolatinya itu sampai 40 orang dan tidak melakukan keselidikan satu orang ini, maka mereka ini yang akan menjadi sebab si mayat mendapatkan syafaat. Mendapatkan apa? Syafaat. Kalau dia ini pelaku dosa maksiat, maka bisa ya dapat syafaat. Bisa bentuknya nanti diringankan adabnya kan ada pembahasan yang di syafaat. Bisa bentuknya apa? Yang tadinya masuk neraka, tapi karena yang nyomotin banyak, bisa jadi nggak jadi masuk dalam neraka. Ini bentuk syafaatnya. Insya Allah nanti kita bahas di pembahasan tauhid, kita bahas syafaat. Banyak macam-macam syafaat. Ini kalau misalnya pelaku dosa gitu, maka bisa mendapatkan syafaat dari terhindar dari azab kubur atau yang lainnya. Kalau dia adalah orang soleh, maka dia dapat syafaat, diampuni dosanya kalau ada. Kemudian kalau memang derajatnya tinggi, maka akan lebih tinggi lagi. Baik, berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ya, soft itu diusahakan diperbanyak. Kalau seandainya orangnya sedikit, Nabi pernah sholat, yang cuma 7 orang. Nabi SAW buat 3 sholat. Jadi diusahakan kalau memang sedikit dibuat apa? 3 saf, ya 3 barisan seperti itu. Ini pun bisa menjadi sebab si mayit mendapatkan syafaat. Mendapatkan apa? Syafaat. Jadi dianjurkan untuk diperbanyak. Nggak usah penuhi dulu, diperbanyak aja. Tapi kalau saya mau dipenuhi juga, kalau memang banyak orangnya, ini nggak muat gitu ya. Kita katakan. Baik, kemudian berikutnya Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, saya terlupakan ya. Tempat sholat. Untuk tempat sholat, maka asalnya tidak disolatkan di masjid, asalnya tidak ada sholat di masjid. Di luar tempat lapang atau di tempat tertentu. Maka kalau seandainya memang sulit, kalau seandainya memang harus di masjid karena satu dan lain hal, maka kita katakan boleh, tidak masalah. Nabi SAW pernah menyolati Suhaib, sahabat di masjid. Tapi umumnya kebanyakan sahabat-sahabat yang meninggal dunia beliau sholatkan di luar masjid, jadi selain masjid. Jadi itu asal. Cuma boleh. Boleh. Baik, sholat sudah, ya imam sudah. Apakah wanita mereka sholat juga? Nah, kita katakan sholat. Karena hukum yang ditetapkan oleh laki-laki itu ditetapkan oleh wanita. Ya, untuk wanita juga, kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Kecuali apa? Ada dalil yang mengkhususkan. Baik. Jadi kita mulai. Ya, sholat. Kita niat dulu. Iya, kita niat. Tapi tanpa sebenarnya kita begitu ngikutin juga udah niat, kita mau nyolati. Ya nggak ada niat yang warid dari Nabi SAW. Datang dari Nabi yang Nabi mengucapkan nawaitu atau usolli dan yang lainnya tidak ada. Jadi langsung takbir. Kita takbir. Takbir seperti biasa. Ya, kita angkat kedua tangan kita, Allahu Akbar, seperti biasa. Kemudian kita ta'awud, Bismillah, Al-Fatihah. Takbir ya. Pendapat yang sahih yang tidak perlu istighfar, ya langsung saja. Langsung. Jadi takbir, kemudian ta'awud, Bismillah, Al-Fatihah. Di takbir yang pertama. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Dibaca Al-Fatihahnya bukan Al-Fatihah gitu. Dibaca Al-Fatihah. Amin. Kalau seandainya Anda sebagai imam mau menambahkan, boleh, tidak masalah. Tapi saya kaitin aja. Mungkin disampaikan, yang dipraktekkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Dan ini adalah sunnah Nabi katanya. Tapi ya, yang sering dilakukan oleh Nabi adalah mencukupkan dengan Al-Fatihah. Ya Allah Akbar, Al-Fatihah, Al-Fatihah, Amin. Takbir yang kedua.
Allahu Akbar. Maka kedua tangan kita katakan nah. Ya, berdasarkan perbuatan sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Takbir. Ya. Yang kedua, apa yang kita baca? Salawat. Baca salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang paling afdal salawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Ibrahim. Dan usahakan yang khusyuk, yang benar, ya. Benar-benar yang mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Betul-betul ya mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kita. Jadi baca salawat. Salawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sudah selesai salawat takbir. Allahu Akbar. Rakaat yang ketiga, rakaatnya. Takbir yang ketiga. Takbir yang ketiga ini doa. Doa. Ya. Kalau seandainya kita hafal doa dari Nabi itu aksa, nurun Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa wasi' madkhalahu. Allahumma wasi' madkhalahu. Allahumma ighfirhu bil ma'i wal thalji wal barad. Allahumma naqqihi min khataayaahu kama yanqasu al-abyad min ad-danas. Allahumma abdil darahu khairan min darihi wa zawjan khairan min zawjihi. Allahumma adkhilhu jannah wa waqihi kalau waqihan kalau perempuan. Ini kalau laki-laki ya, kalau laki-laki. Waqihi min adzabil qabr. Atau doa yang lain yang Allahumma ighfir li hayyina, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa unsana wa kabirina wa saghirina dan seterusnya. Ya, boleh. Kalau enggak hafal ya udah doa. Kalau enggak hafal tadi cuma Allahumma ighfir lahu, ya boleh enggak apa-apa. Saya cuma Allahumma ighfir lahu warhamhu doang nyampe situ hafalnya. Yang lainnya lupa, ya udah. Yang penting serius doa. Aduh gak bisa pakai bahasa Arab, kaku. Kita pakai bahasa Padang. Allah paham. Boleh kita berdoa pakai bahasa kita meskipun dalam sholat boleh. Ya udah enggak masalah. Ya. Kalau ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Ya Allah, ya Rabbi. Maafkan dia. Tinggikan derajatnya. Ya Allah luaskan kubur. Ya Allah. Akan kembali kita. Itu pelan-pelan aja, jadi nggak usah terdengar sama orang-orang nanti ganggu kan. Jadi kalau memang gak hafal doa yang pakai bahasa Arab dari Nabi, ya udah pakai bahasa kita. Doa yang dimana hati kita itu khusyuk, benar? Itu yang lebih afdal. Itu yang lebih afdal. Ya doa yang paling afdal adalah doa dari Nabi. Dan kita paham. Doa dari Nabi dan kita paham. Baik, itu yang lebih afdal. Kalau seandainya kita berdoa pakai bahasa Arab, kita nggak paham ini doa minta apa sih sebenarnya? Gimana? Kita doa, kita nggak tahu minta apa. Ini kurang apa? Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima doa salah seorang di antara kalian kata Nabi selama hatinya itu tidak lalai. Maksudnya dia betul-betul menghadirkan hatinya. Dia merengek-rengek meminta seperti anak kecil meminta, gimana Pak? Seperti jadi kita berdoa kepada Allah dengan yang kita mengerti, yang kita itu khusyuk di situ. Dan alangkah malangnya, alangkah kasihannya, alangkah meruginya orang yang tidak pernah doa pakai bahasa yang dia mengerti terus dia merengek-rengek di situ sampai menangis. Rugi, karena ada kenikmatan tersendiri ketika berdoa kepada Allah, meminta curhat sama Allah Subhanahu Wa Taala, minta jalan keluar, itu ada kenikmatan tersendiri, benar? Ya, seperti itu. Itulah ulama. Ya, kan kata orang-orang yang telah mendapatkan, ini silahkan curhat kepada Allah, minta sama Allah, ya Allah, begitu. Ini yang nggak di situ ya, kalau lagi di situ nggak usah curhat ya Allah lagi banyak masalah gitu ya. Ini lagi nyolatin jenazah gitu. Nanti mau menimba. Cuma di situ kita sampaikan. Ya, doa ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk si fulan atau bulanan, untuk si fulan atau si bulanan. Baik, setelah selesai berdoa, dan di sini usahakan imam tuh nggak usah cepat-cepat. Itu doa khusyuk, kecuali mungkin mau takbirnya 5 kali, 6 kali atau 7 kali, ya silakan. Nanti setelah itu doa. Ya, setelah sholawat, ya takbir pertama Al-Fatihah, kedua sholawat, ketiga doa. Kalau mau seterusnya ya 4, 5, kalau mau 7, 4, 5, 6, ya ini doa sama. Nanti 7 setelah takbir sama. Ya. Cuman
Afdalnya 4. Itu yang sering dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang sering dipraktekkan 4 ya. Ini sering dipraktekkan dan tidak salah. Itu yang paling afdal. Baik. Jadi doa. Gimana kalau ada yang bertanya? Belum selesai. Setelah doa kita takbir. Ini kan berarti apa ya? Allahu Akbar. Baik. Dan dia menjelaskan langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekarang kedua kali, sekali bisa, 2 kali juga bisa. Semuanya datang dari Nabi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekali bisa, 2 kali bisa. Ini dari Nabi, ini dari Nabi. Yang penting kita jangan berantem. Ini semua dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kalau ada yang bertanya, aduh saya ketinggalan. Maksudnya masbuk. Ya, orang-orang udah duluan. Kalau seandainya belum selesai, maka ya udah masuk. Ya. Jadi gimana pelaksanaannya? Kita katakan al-qadha kan ada. Ya qadha itu seperti yang kita lakukan prakteknya seperti kita lakukan ketika kita ya sholat. Gak beda kita nih. Sholat maghrib. Imam udah tasyahud awal dari rakaat kedua. Terus Allahu Akbar. Terus kita masuk. Baik. Untuk imam rakaat berapa sekarang? Imam sama yang lain? 3. Kita pertama. Maka kalau seandainya imam udah 2 kali takbir, Allahu Akbar, Al-Fatihah, Allahu Akbar, shalawat. Kita baru masuk. Maka bagi kita itu maka nanti ketika imam di takbir yang keempat salam, kita lanjut tambah takbir. Karena kita tadi masuknya di takbir kedua. Jadi tambah takbir. Tambah apa? Tambah takbir. Bisa dipahami Pak Ibu? Ya, pokoknya kayak sholat kita, kayak sholat. Pak? Kayak sholat. Kalau sana, waduh ini takbir keberapa nih? Takbir keberapa bingung gitu ya? Ya udah masuk aja Allahu Akbar, nanti kan ketahuan. Kalau memang kita tahu rata-rata di sini paling takbir, Allahu Akbar. Ya kita apa yang kita baca? Yang kita baca, kita sekarang di takbir keberapa? Kalau kita takbir pertama, berarti yang kita baca Al-Fatihah. Kita sekarang di takbir berapa? Kita Al-Fatihah ya. Takbir pertama berarti Al-Fatihah. Imam Allahu Akbar. Kita salam. Imam Assalamualaikum. Nah, kita takbir lagi Allahu Akbar. Apa kita? Doa. Ya, udah bubar orang ini, kita takbir lagi. Allahu Akbar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dibahas kan? Nah, gitu. Itu kalau ketinggalan. Baik, kalau ada yang bertanya, siapa pertanyaannya? Gimana kalau imamnya lupa? Apakah harus disahwi? Barangkali lupa Al-Fatihah. Barangkali ini kita jadi imam. Barangkali ya. Makmum nggak tahu, imam diam aja. Aduh lupa. Takbir pertama malah bengong. Allahu Akbar. Maka kita katakan nggak ada sujud sahwi. Jadi kaidahnya Pak. Kaidahnya sholat yang tidak ada sujudnya, tidak ada sujud sahwinya. Sholat yang tidak ada sujudnya, tidak ada sujud sahwinya. Sholat jenazah ada sujudnya? Tidak ada, jadi tidak ada sujud sahwinya. Nah terus gimana ketika orang lupa Al-Fatihah? Ya udah berarti takbir pertama itu nggak dianggap. Takbir kedua dianggap 1. Gitu. 1, nggak ada sujud sahwi nanti, nggak ada. Ya udah berarti nanti takbirnya jadi bagi makmum nanti wah ini 5 nih. Udah nggak apa-apa ya, nggak masalah. Karena ada dari Nabi 5, 6, 7 ada. Seperti itu. Baik, setelah itu, setelah kita selesai menyolati, ya udah, ya angkat kita. Dan sebelum kita membahas mengangkat mayat, ada yang mau ditanya apa tentang sholat? Ada apa? Komat nggak ada, nggak ada komat. Cuman kalau seandainya memanggil dengan sholat jamiah untuk memperdengarkan orang-orang,
masalah. Tidak masalah sholat jamiah. Untuk ingatin aja. Tapi jangan diyakini itu adalah sunnah. Gitu. Gak ada komanya. Tapi alhamdulillah di zaman sekarang ya, kita mikrofon ada. Mikrofon apa? Ada. Jadi sangat mudah untuk memberitahu orang bahwa kita ini ada mulai sholat. Ini nggak ada koma. Nggak ada koma. Kan ini sholat. Apakah nggak disamakan dengan sholat 5 waktu? Kita katakan ada kaidah. Ya al-qiyas ya, fil ibadah la yajuz. Mengkiaskan satu ibadah dengan ibadah yang lain, menyamakan satu ibadah dengan ibadah yang itu enggak boleh. Ini ada perinciannya di usul fikih. Usul fikih. Jadi intinya seperti itu. Enggak ada koma. Enggak ada. Ya. Kalau ada yang mengatakan, koma ibadah. Dasar wahabi. Kita bukan mengingkari komatnya, bukan. Tapi kita mengingkari kalau komatnya itu kita praktekkan, kita laksanakan bisa. Seperti itu. Sebenarnya orang mau masuk kamar mandi, dia azan dulu, Pak. Gimana? Ketika ada orang mengatakan, mau masuk kamar mandi azan. Azan? Mengingkari azan? Kan gitu orang biasanya. Saya nggak mengingkari azannya, tapi kamu mau masuk WC, kamu azan. Kenapa kamu jadikan masuk WC itu sebagai sebab azan? Itu yang penting. Baik ini nggak ada, Pak. Karena ibadah itu harus ada. Ada lagi? Kita ada bertemu orang tadi dari pagi, orang kita tadi malam. Nah, kita berbuat apa? Apa dibacanya lama waktu atau kalau banyak, Allah maghfir lahum pakai silah jamaah. Ya, maksudnya dhamir jamaah maksudnya dhamir jamaah. Jadi kata ganti banyak. Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Seperti itu. Kalau ribut saya nggak bisa, lidahnya sulit gitu ya. Pakai bahasa kita tadi seperti itu. Karena kasihan Pak, si mayit ini sangat membutuhkan doa. Ternyata orang yang mengimami dia doanya belepotan gitu ya, nggak jelas. Ini momen ya. Jadi kalau memang maksudnya nggak bisa gitu ya, daripada nggak doa sama sekali ketinggalan ini, maka kita doa pakai bahasa kita. Lebih khusyuk bagi orang sebagai orang. Ada lagi? Kan di tengah-tengah masyarakatnya kan terjadi kayak gini, kalau seandainya sudah dikafani, sudah dimandikan, sudah dikafani kan, itu tidak boleh dibuka lagi, tidak boleh dibuka apalagi lepas wuduknya gitu. Nanti batal wuduknya. Nanti batal wuduknya. Kalau nanti ada orang yang lihat, ini orang kampung ini kan nggak tahu mana yang masyarakatnya yang tidak boleh, nggak tahu. Itu satu. Yang kedua, kalau seandainya setelah selesai sholat semuanya, ini ada orang datang, ada 4 atau 5 orang, dia mau mensolatkan, boleh nggak disolatkan? Sendiri atau 2 orang? Itu. Baik, yang pertama, pertanyaan yang pertama, jadi di masyarakat Pak ya ada keyakinan gitu ya. Jadi kalau udah dimandikan, dikafani, jangan diburu-buru. Jangan disentuh-sentuh, nanti batal wudunya gitu. Maka kita katakan seperti yang kita pernah sampaikan. Jadi memandikan mayat itu bukan dalam rangka kita menghilangkan hadasnya, bukan dalam rangka kita menghilangkan hadasnya, tapi kita memandikan dia murni ibadah kepada Allah. Karena kita diperintahkan untuk memandikan dia. Sehingga jangan sampai nanti ada pertanyaan seperti ini. Saya pernah bahas tentang ini di suatu tempat, kemudian ada kiai nanya, Ustaz, tadi ada kata beliau, tadi Anda mengatakan jadi bukan harus diwudukan ya, nggak harus Pak, disunahkan. Oke, disunahkan wudu. Bukankah wudu itu disyaratkan harus niat? Bukankah wudu? Ya, ini mayat kan dia nggak niat, gimana? Nah kita katakan, memandikan ini, mewudukan ini bukan untuk menghilangkan hadas, tapi semata-mata kita melaksanakan perintah Allah memandikan si. Kemudian dilarang jangan sentuh-sentuh, nanti batal wudunya. Ini pun harus ada dalilnya. Harus apa? Ada dalil. Enggak boleh gitu. Kalau kita lihat,
dalil boleh saja, tidak masalah. Hukum asalnya seseorang ketika dia hidup boleh menyentuh maka asal tidak boleh. Baik wanita, ibu contohnya atau istri boleh, tidak masalah. Dan ini sangat menyiksa hati keluarga gitu. Orang terakhir kalinya gitu melihat nggak boleh menyentuh, nggak boleh nyium gitu kan. Kalau yang bukan mahram kita katakan nah, nggak bolehnya karena apa? Bukan mahram. Tapi kalau yang mahram maka kita katakan boleh, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Baik, kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua tadi, orang sudah selesai mensolatkan, terus ada orang udah selesai sholat, kemudian ada orang yang datang ya, 3-4 orang gitu. Mereka belum sholat. Maka kalau seandainya si mayatnya belum diangkat, maka kita sholatin yang ketinggalan sholatin, gitu ya, sholatin. Tapi kalau seandainya udah dipikul, maka nanti nyolatinnya di kuburan. Ya, nyolatinnya apa di kuburan. Baik, kalau ada yang bertanya, kita maksudnya, bukankah sholat di kuburan diharamkan, dilarang? Maka kita katakan iya. Tapi itu untuk sholat yang ada rukuk dan sujudnya. Kenapa? Karena ada dalil yang lain yang membolehkan. Atau kita katakanlah gini, ada dalil yang mengecualikan satu sholat, itu sholat jenazah. Tadi Sahih Imam Bukhari, tapi kehilangan seorang wanita yang biasa mengurus Masjid Nabawi. Mana nih? Wanita hitam ya. Tapi punya amalan soleh, masya Allah, mengurus masjid, membersihkan dan seterusnya. Ibu-ibu seperti itu, seperti contoh nih wanita solehah ya. Jadi Nabi kehilangan mana? Nabi nanya, kemana nih? Para sahabat meninggal ya Rasulullah. Meninggal. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kalian tidak memberitahu kok? Kemudian Nabi mengatakan, dulu nih ala qabriha, kasih tahu saya, tunjukkan saya mana kuburannya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyelati di kuburan. Jadi silakan ya, sebelum dikubur maupun sesudah dikubur boleh. Cuma nanti ada masalah perbedaan pendapat sampai kapan bolehnya. Sampai kapan bolehnya? Kan udah dikubur nih Pak. Udah dikubur. Nah, kita datang kuburannya. Kita belum nyelatinya nih. Kita belum nyelatinya. Waktunya kapan? Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 5 hari, ada yang mengatakan sebulan, selama sebulan. Ada yang mengatakan sebelum itu ini selama kuburannya belum kering. Ada yang mengatakan 3 hari, 5 hari, ada yang mengatakan sebulan, ada yang mengatakan 2 bulan, ada yang mengatakan setahun, ada yang mengatakan sampai kapanpun. Kalau memang kita belum pernah menyolatinya, boleh kita salati. Dan ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ya. Karena Nabi SAW pernah, beliau di malam hari ke kuburan sholat, ya, menyolati kuburan. Malam menyolati kuburannya, menyolati apa? Syuhada. Seperti itu. Ini di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kalau memang ya Anda mengikuti pendapat yang mengatakan ketika sudah lama mungkin orang-orang sudah bubar, tidak perlu lagi. Karena di sini luar biasa ya, para ulama ijtihad. Allah a'lam bishawab. Baik, ini intinya kalau seandainya itu di kuburan. Kalau seandainya kita tidak di kuburan, nanti kan ada sholat gaib. Nah, sholat kuburannya di mana? Kita di mana? Tadi kan di kuburannya, di kuburan. Nah sekarang sholat gaib, kitanya di mana? Mainnya di mana? Apakah disyariatkan? Maksudnya dibolehkan gitu? Maka kita katakan, nah dibolehkan, disyariatkan. Hadis yang sahih, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau disebutkan dari sahabat Ibnu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, nah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an-Najasyi bil yaumil ladzi mata fihi. Thumma kharaja ila musalla wa safa bihim wa kabbara 4 takbirat.
Nabi SAW mengumumkan kematiannya Najasyi, Raja Najasyi. Ya, beliau orang yang punya jasa. Yang ketiga, para sahabat disiksa, Nabi suruh hijrah ke Habasyah, dilindungi oleh Raja Najasyi. Raja Najasyi dia masuk Islam diam-diam. Masuk Islam apa? Diam-diam. Kenapa? Karena Raja Najasyi adalah raja yang kaumnya itu Nasrani. Masuk Islam diam-diam. Meninggal belum disolati, nggak ada yang nyolati. Kenapa? Dia pemimpin rakyatnya Nasrani. Akhirnya ketika meninggal dunia, Nabi SAW keluar di tempat sholat, kemudian Nabi membereskan saf para sahabat, kemudian beliau takbir 4 kali takbir, menunjukkan disyariatkannya sholat gaib. Cuma para ulama berbeda pendapat. Ini orangnya yang disyariatkan untuk disolati dengan sholat gaib ini yang model seperti apa? Sebenarnya ulama mengatakan orang yang memiliki kedudukan atau orang yang memiliki jasa dalam Islam seperti Raja Najasyi. Jasanya besar, dilindungi para sahabat ketika masuk Islam. Kata sebagian ulama ada, bukan karena dia kedua, tapi karena belum ada yang nyelati. Kenapa? Karena Raja Najasyi ketika meninggal dunia tidak ada yang menyelatinya. Karena rakyatnya siapa tadi Pak? Nasrani. Jadi ini alasannya yang mengatakan ini. Maka Allah misal kita katakan dua-duanya benar. Baik dia belum ada yang melatih atau dia adalah orang yang punya kedudukan, maka semuanya ini tafsiran benar semua. Tafsirannya benar semua ya. Kita bawakan memang. Jadi tidak masalah. Ini salah satunya. Kemarin saya ditanya gitu kan, apa hukum sholat gaib untuk saudara-saudara kita yang meninggal dunia di Cianjur dan sekitar ini? Apa ada masuk? 30 kan? Karena kita belum ada gaji. Gimana sesuai dengan kesepakatan? Salat dulu. Nah, salat dulu aja. Baik, salat dulu. Tapi jangan kemana-mana. Ya, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami. Kecuali ada darurat. Ilmu ini butuh diperjuangkan. Dan jadi tadi ingatin Raja Najasyi. Ada bantahan buat Khawarij nanti di situ Pak. Saya sebutkan faedahnya. Ini bantahan sampai Raja Najasyi. Jadi terkait dengan sholat gaib tadi ya. Sholat gaib intinya disyariatkan, tidak masalah. Dalilnya tadi Nabi SAW menyolati Raja Najasyi. Jadi sholat gaib itu jenazahnya di mana gitu ya, orangnya yang nyolati di mana seperti itu. Baik, hadis yang menyebutkan tentang Raja Najasyi dan itu sekaligus bantahan bagi orang-orang Khawarij. Karena Khawarij mereka mengkafirkan secara mutlak, tidak ada lagi perincian sama sekali ya, pemimpin yang berhukum dengan selain hukum Allah. Pemimpin yang berhukum dengan selain hukum Allah. Nggak ada perincian lagi bagi mereka, langsung kelas kafir, murtad, boleh dibunuh, diperangi. Maka kita katakan dalilnya diantaranya ini. Raja Najasyi masuk Islam, dan beliau adalah tadi raja yang merakyat itu Nasrani, sehingga beliau tidak menerapkan hukum Islam. Tapi ketika beliau meninggal dunia, tadi saat ini, karena ada perincian, ada perincian di situ. Ya. Orang berhukum dengan selain hukum Allah, apakah langsung kafir? Kita katakan ada perincian, tergantung keyakinannya. Ya. Tergantung keyakinannya. Ini ada perincian yang cukup panjang, tapi bukan ini waktunya. Baik, kalau ada pertanyaannya, kita masih di sholat ya. Kalau ada orang putus tangannya atau kakinya, apakah yang putus tadi disolati, dimandikan, dikafani, kemudian disolati?
Baik Pak, saya singkat saja dari pembahasan para ulama ini. Intinya, apabila seluruh tubuhnya dimandikan, maka yang sebagian pun dimandikan. Apabila seluruh tubuhnya itu disolatkan, maka sebagian pun disolatkan. Sekarang begini, ada orang berpotong tangannya, yes, potong. Sekarang orangnya masih hidup kan? Jadi dimandikan, berarti ya tidak seperti itu. Di sini ada perbedaan pendapat dengan para ulama. Ya Allah alam bisawab. Seperti tadi intinya ya. Yang saya Ustaz, apa hukum menyematkan mayat yang semasa hidupnya tidak pernah sholat? Ya. Al-jam'u bainal adillati wajibun ma'amkan. Mengamalkan dua dalil itu lebih harus atau lebih diutamakan daripada mengabaikan salah satunya. Menggabung tidak kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Allah alam bisawab, yang saya mengikuti pendapat guru saya, syekh saya. Jadi dilihat sholatnya. Maksudnya dilihat bagaimana dia meninggalkan sholatnya. Kalau seandainya totalitas, kita pakai dalil-dalil yang mengatakan keluarnya dari Islam. Tapi kalau seandainya bolong-bolong dan maghrib, isya, subuh enggak, zuhur enggak, ya, asar pun tidak, atau Jumat saja, Jumat besok enggak lagi, Jumatnya sholat, Jumat besok enggak lagi, ini bolong-bolong, maka kita pakai. Lebih besar dosanya daripada mencincang-cincang ibu kandung sendiri, dibunuhnya, ya, dan seterusnya. Tapi besar itu. Kenapa? Karena ada berikutnya kita bahas memikul nih. Ini kan udah disolatin gitu ya. Tinggal kita pikul. Kita pikul ke kuburan. Paham hukum-hukum sholat, berilmu di situ dan bacaannya juga benar seperti itu. Apakah boleh berdoa seperti yang menjadi kebiasaan di masyarakat, berdoa setelah salam, kemudian setelah mengumpulkan pun berdoa lagi dengan doa yang sama? Kita bahas yang ini dulu, yang masih di sholat. Saya pernah menyaksikan. Jadi setelah salam, doa, ya, doa, dia bisa latih itu terus doa lagi. Maka kita katakan, ini ibadah. Dan ibadah itu harus ada dalilnya. Kita sudah sungguh mendoakan dia di rakaat di takbir yang ketiga, itu doa kita di situ. Kalau saya ada mau doakan lagi, ya udah, gak perlu dikhususkan gitu ya. Kemudian dianggap itu adalah suatu hal yang disyariatkan. Ya, sendiri-sendiri doakan terus panjang jalan susah. Meskipun ada kubur juga doain, enggak apa. Kalau ada pertanyaan, berarti tidak, berarti maksiat. Terus gimana dong? Kita mau menyelati, padahal kita tahu di situ nanti ada kemungkaran. Maka kita katakan, tolong kita perhatikan. Saya katakan, menyolati itu hak mayit atau hak mereka? Hak mayit. Jadi hak mayit ini tidak gugur dengan kesalahan mereka. Apa salah mayit? Sehingga Anda tidak mengikuti apa? Apa salah mayit? Ini hak mayit. Gitu. Dosa mereka. Ini kita sholat, sudah selesai sholat kan? Tidak tepat seperti itu. Tidak tempatnya. Seperti itu. Oke, lanjut. Kita setelah sudah menyolati, maka dianjurkan untuk bersegera membawanya ke kuburan. Bersegera ini dalam arti kita bersegera, maksudnya cepat tapi tidak sampai menyebabkan mayatnya jatuh. Cepat mayatnya jatuh gitu. Ini kacau aja. Enggak benar, enggak boleh cepat. Jadi kita cepat. Karena ada mengatakan asri'u bil janazah. Ya.
Fa'ittaqa salihatan fa khairun tuqaddimuna ilaiha. Fa in yakun ghaira dzalika fa syarrun tad'unahu 'ala rabbikum. Bersegeralah kalian dalam mengurus jenazah, pokoknya dalam mengurusnya, kemudian mengantarnya segera. Kalau seandainya adalah orang yang soleh, maka sama dengan kebaikan yang kalian segerakan untuknya. Kalau bukan seperti itu, maksudnya dia bukan orang yang soleh, maka keburukannya kalian segerakan, kalian lepaskan gitu. Kalian bersegera melepaskan keburukan tersebut dari pundak-pundak kalian. Jadi sampai mayat yang nggak baik, Pak, itu kita segera melepaskan diri darinya. Bagaimana dengan teman-teman yang masih hidup dan dia buruk, ya, harus berlepas seperti itu. Baik, jadi memikul jenazah itu wajib, fardu kifayah. Fardu kifayah. Boleh digotong oleh orang tua pakai keranda, silakan. Ya, pakai keranda silakan. Tidak pakai keranda pun tidak masalah. Jadi ini diangkat, tidak masalah. Baik. Kemudian hari ini dimakan Allah. Kalau ada yang bertanya, apakah ketika kita pakai keranda ditutup kerandanya? Para ulama mazhab, ya, mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah sepakat disunahkan bagi wanita. Bagi wanita. Jadi kerandanya itu kan ada bulatan itu kan, kemudian ditutup dengan kain. Itu apa? Dengan kain. Ini disunahkan bagi wanita. Bagi laki-laki ya boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja, tidak masalah. Kalaupun terbuka tidak masalah. Apakah dipayungi? Untuk apa dipayungi? Panas. Panas. Kita yang kepanasan, kita yang mikul ini kepanasan yang harusnya dipayungi gitu. Ada keyakinan-keyakinan. Tidak perlu. Tidak perlu. Ya, tapi kalau seandainya panasnya sangat terik gitu ya, mungkin membahayakan. Kan di sebagian daerah panas sudah dahsyat sekali. Bisa jadi di berubah gimana ya. Yang penting ada keyakinan. Pas sampai kubur. Oke. Baik, kita tikul. Nah, bagi kita yang mengiringinya, kalau saatnya kita berjalan, ya, kalau saatnya kita berjalan, ya silakan mau di samping, di kanan, tidak masalah, ya depan tidak masalah. Kalau yang berkendaraan dianjurkan di belakang, dianjurkan di belakang. Tapi kalau saatnya di depan, mungkin untuk kalau kita di sini untuk apa? Menertibkan jalan ini, menguasai dan terusnya, maka tidak masalah. Tidak masalah. Ini kalau saatnya kita pakai mobil ya tadi yang pakai kendaraan dan seterusnya. Baik. Ketika kita berjalan hari ini dimakan oleh Allah atau mengiringi jenazah kita yang memikul, tidak boleh ada dikit-dikit tertentu yang dibaca. Gak boleh di situ. Kita bukan mengingkari zikirnya, ya, bukan mengingkari la ilaha illallahnya, salawatnya, baik, bukan. Ya, tapi itu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengiringi jenazah dengan hal-hal yang seperti itu, dengan pukul, dengan bakaran api, atau dengan zikir-zikir seperti itu tidak diperbolehkan. Ya, kalau ada mau zikir sendiri silahkan. Tapi kalau seperti yang kita saksikan, ya, pas mandiin yang kepada syahadah gitu kan, kepada sholawat, maka kita katakan tidak boleh. Baik, kita kalau seandainya di jalan atau di pinggir jalan melihat ada jenazah lewat, maka dahulu diwajibkan kita berdiri. Nabi mengatakan idza ra'aitumul janazah faqumu. Jika kalian melihat jenazah maka berdirilah. Wajib. Dulu wajib. Namun dinasakh kewajiban itu dihapus menjadi sunnah. Iya Pak? Jadi disunnahkan ketika ada jenazah lewat disunahkan kita berdiri. Apakah sekalipun orang kafir? Nah, bukan dalam rangka mengagungkan dia. Bukan. Karena kita ngikutin Nabi. Nabi SAW pernah ketika ada
ya, orang Yahudi sehingga saya lewat. Nabi berdiri. Kemudian ada sahabat yang ya Rasulullah, innaha Yahudi. Wahai Rasulullah, jenazah itu Yahudi. Nabi mengatakan, Alaysa nafsa, bukankah itu juga jiwa? Maksudnya ya orang ini. Jadi Nabi SAW berdiri dalam rangka sebagian ulama mengatakan itu mengagungkan kematian. Mengagungkan apa? Kematian. Jadi bukan orang kafir. Jadi intinya kita berdiri ketika ada orang meninggal dunia. Tapi disunahkan, tidak sampai apa? Wajib. Tidak sampai wajib. Baik, hari ini yang dimulakan oleh Allah, kita mengantarkan jenazah sampailah ke kuburan, sampai ke kuburan. Dalam mengantar ini ada yang nanya, pas ngantarnya, antar jenazahnya ada. Pas ngantar ini pembahasannya. Ya. Ya. Tadi ada muslim taat, tapi berbuat kesyirikan. Mungkin gini, maksud Bapak, ada orang yang dia ahli ibadah, yang dia ibadah tekun gitu ya, ibadah tekun, tapi dia melakukan kesyirikan. Apakah kita bolehkah kita dari sebelum itu Pak, bolehkah kita memandikan, ya, menggapani, menyolati gitu ya? Kalau seandainya kita tahu dia orang yang seperti itu, maka tadi saya sampaikan, kita bermuamalah dengan orang seperti ini, maksudnya pelaku kesyirikan, seperti kita bermuamalah dengan orang kafir asli. Karena kesyirikan itu bukan remeh, wallahil azim, besar, sangat memurka. Allah nggak ampuni dosa ini. Kalau orang meninggal dunia sebelumnya belum bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan dia, kalau kita tahu betul orang yang jadi imam di masjid ini, yang jadi imam adalah dukun, pelaku kesyirikan, haram kita salat di belakangnya, nggak sah. Karena di antara syarat sahnya salat adalah muslim. Ini musyrik. Gitu. Nah ini hukumnya. Adapun kita, kamu kafir, kita vonis kafir orangnya gini, itu ada syaratnya. Tapi kita bermuamalahnya seperti tadi. Muamalahnya seperti dengan orang kafir asli. Sebagaimana orang Yahudi, Nasrani ketika dia mati, ya kita tidak mau mandikan, menyolati, mengkafani, nganter gitu. Enggak. Maka demikian pula dengan orang-orang yang tadi salah sendiri, kenapa dia seperti itu? Padahal sudah ada kajian, padahal dia dengar, oh itu ada kajian, kembali kepada ajaran yang murni, ya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tapi sayang, dia tidak begitu perhatian. Agama ini bukan satu hal yang remeh, Pak. Agama ini satu hal yang besar, ya. Allah sampai-sampai turun perintah Rasul, mengutus Rasul menurunkan Al-Quran agar kita perhatikan agama ini. Ya, terus ada orang di zaman sekarang, oh saya nggak tahu, bukan nggak tahu, Anda tidak cari tahu. Maka hati-hati orang yang tidak mau cari tahu. Beda Pak, orang yang tidak tahu karena memang dia nggak tahu, padahal sudah nyari, sudah belajar, teman belum nyampe. Berbeda dengan orang yang dia tidak tahu karena tidak mau cari tahu, itu beda. Makanya yang seperti ini tidak dikasih uzur, tidak dikasih uzur, tidak tahunya itu tidak dikasih uzur. Karena kajian tersebar di mana-mana, yang menyampaikan akidah yang salihah banyak. Terus dianya malas-malasan, salah satu. Baik. Yang dulu gitu. Oh ya, udah betul. Kita lebih soal Mengikuti. yang di apa tuh yang jalan kaki itu
Ya tadi ditanya banyak. Kaki dulu atau kepala dulu? Di sini agak perluas. Perkaranya longgar. Perkaranya apa? Longgar. Mau kepala dulu, kaki dulu itu gak ada ketentuan. Kembali ke uruf saja. Kalau memang itu baik kepala dulu tidak masalah. Kepala dulu. Itu yang asal. Kalau mau saya kaki dulu tidak masalah. Tidak masalah. Anda kalau melihat video ketika Syekh bin Baz meninggal dunia, ketika meninggalnya Syekh bin Baz, itu Syekh bin Baz dulu cuma pakai itu doang, kain saja itu di atas foto. Jadi intinya nggak ada ketentuan di sini bang, silakan pakai dulu, kepala dulu. Jika di bawah itu tidak ada ketentuannya. Intinya dipikul tong atau dibawa ke kuburan seperti itu. Baik. Ketika kita ini masih di perjalanan ya, masih di perjalanan. Baik, ada lagi? Ini kembali ke belakang kan. Dulu kan kita bilang boleh menantikan saudaranya atau anaknya yang dirantau. Itu jadi kebiasaan lah di kampung kita di Australia. Jadi boleh tak kita sambil menunggu yang akan datang tuh, kita mandikan, kita kafani, kita sholatkan, boleh tak? Boleh, nggak apa-apa. Kalau memang itu tidak begitu lama. Kalau seandainya ini 2 hari baru sampai, tidak masalah. Kalau sampai baru ada, misalnya dia pagi, nanti jam sore lah, jam 3 atau jam 4 dia udah sampai, kan lama orang yang nunggu dari pagi kan. Misal dia meninggalnya malam, anaknya baru sampai nanti sore, jam 4 atau jam 3. Jadi masyarakat yang layak ini kan mandikan kan sudah siap, tinggal dibawa nih. Ya. Tapi di tengah-tengah masyarakat kalau udah mandi itu harus gitu kan. Jadi sini ya, dilihat kalau seandainya memang dikira-kira nyampe yang gitu kan sekitar jam tersebut, maka kita katakan labas. Karena subhanallah ya, kita tahu perasaan keluarga yang ditinggalkan bagaimana ya, sakitnya gitu kan. Ini terakhir kalinya gitu. Tapi kalau sana memang diperkirakan jam sekian supaya apa? Nggak masuk ke waktu larangan. Nanti kan kalau udah sore jam 3 nanti udah mulai itu, nanti apalagi jauh kuburannya gitu kan. Selagi nggak masuk ke waktu larangan, kita katakan asalnya sih harus disegerakan. Tapi kalau memang tadi untuk menunggu tetap lagi nyampe gitu kan, tolong sekali. Ini bagi kita ya, tidak masalah Allah Subhanahu. Cuman bagi kita, andaikan kita Pak yang sekarang di perjalanan, kalau memang qadarullah mungkin ini meninggalnya udah jam berapa sih pagi? Pagi ya? Malam. Udah malam ya. Maka sudah kita relakan. Kasihan si mayit. Kasihan apa? Si mayit. Doakan saja, cukup yang doakan. Kalau memang kita yang di perjalanan, kita doakan, baik kita kita doa ampunan nih kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita seperti itu. Makanya ini nasihat saya kita semua, mumpung orang-orang yang kita cintai masih hidup, jaga mereka. Perhatikan mereka, jangan pas sudah mati palsu gitu ya. Giliran pas hidup ditelantarin, pas hidup ya nggak diperhatiin gitu ya. Ini palsu, urusin gitu kemana-mana. Masih yang punya orang tua, punya saudara, sekarang yang masih kita atau mereka? Kalau udah mati, ya. Jadi antara habis mandi ini, habis kita pani itu, paling lama itu berapa lama sampai dikuburkan? Menunggunya itu. Sebenarnya asalnya itu segera. Iya, asalnya begitu dimandikan kafani. Begitu dikafani, asalnya ya sholat seperti itu. Habis disolati, asal langsung. Nah, cuma tadi kalau memang ada kondisi
kondisi seperti tadi yang kita menjaga perasaan keluarga yang dia udah berusaha jauh gitu kan, udah mungkin pakai pesawat cuman masih naik mobil lagi gitu, ingin nih bertemu mungkin anaknya merantau sudah lama gitu kan. Dan ini memang yang ditakutkan anak-anak yang merantau ini Pak, ini yang ditakutkan oleh saya dan semua anak yang merantau. Ketika dia merantau, ketika pulang ibu atau ayahnya sudah tiada dan belum sempat, ini ditakutkan. Jadi asalnya disegerakan, tapi kalau memang tadi Pak, nggak masalah. Kalau memang menuntut ditunda dulu dan nggak begitu lama, beberapa jam lah itu. Kita pakai beberapa jam aja. Kalau memang sampai seharian gitu kan? Tidak sampai seharian, maksudnya gini Pak. Dia kira datang jam 3, jam 10 kita udah mandikan, udah mandikan, dapat kita taruh aja dulu, kita salahkan nggak apa-apa ya. Ini berkenaan mengantar jenazah. Ini ada sebagian mengantar jenazah itu bolak-balik Ustaz. Misalnya dia tempat makamnya di sini, bila mau disolatkan di masjid sana, setelah salat nanti kembali di sini. Nah itu apa diperbolehkan atau apa keyakinannya? Kalau sekedar untuk menyolati karena mungkin masjidnya di sana. Jenazah itu ngantarnya dia orang bolak-balik. Dari berangkat dari rumah sini kan. Kebetulan makam dia kat rumah. Rencana disolatkan di masjidnya agak jauh dari rumah. Setelah sholat atas jenazah kembali lagi ke rumah. Enggak ada keyakinannya. Saya mampir ya, dia mampir rumah. Karena masjidnya mungkin berseberangan arahnya. Iya. Intinya keyakinan kalau harus. Nah kita katakan harus ini dari mana? Gitu kan? Tapi kalau seandainya ya nyolatnya di masjid sana, cuma kuburannya di sana gitu. Kesana tuh memang masjidnya di sana, orang-orang nanti nyolatnya di sana. Kemudian setelah itu udah dibawa ke kuburan. Itu tidak masalah. Yang penting nggak ada harus tadi. Harus ini pokoknya harus bolak-balik. Nanti yang kuburan di sana, rumahnya di sana harus ke sini. Pokoknya yang masjid sana nggak boleh gitu. Harus masjid sini dulu. Kita katakan dari mana? Tidak ada syariat seperti ini dalam agama kita. Seperti ini. Baik, lanjut Pak. Kita bawa. Kalau saatnya sudah selesai kuburannya, alhamdulillah. Dan sekarang kita sudah nyampe kuburannya, maka kita sudah sampai kuburan. Baik, kuburan Pak. Sebenarnya kuburannya harus sudah disiapkan. Cuman kalau seandainya belum siap, maka kita katakan yang paling utama buat kuburan itu yang lahat, yang lahdun, ya, lahat. Kalau kita lahat, gitu ya. Jadi ada lahat, ada syak, ada lahat, ada syak. Lahat itu yang ininya ke arah barat, ke kiblat. Kalau syak itu di tengah. Jadi kuburan, nanti lubang itu di tengah untuk mayatnya, di bagian tengah. Ini syak. Kalau yang ini lahat. Ini lahat ini yang lebih afdal. Kalau yang syak itu tidak lebih afdal ya. Tapi kalau seandainya tidak memungkinkan buat lahat, mungkin karena tanahnya ambrol sulit, maka ya sudah, syak tidak masalah. Syak. Baik, Bapak-bapak sekalian yang dimanakan oleh Allah, kalau sudah jadi kuburan, maka kita masukkan ya. Disunahkan. Ini anggap kepala nih Pak, ini anggap ini kepalanya, ini kepala. Baik. Ini kuburan. Kiblat sana ya, kiblat sana. Berarti ini kaki nih, ini tempat kaki, ini tempat kepala. Kaki, kepala. Maka dianjurkan memasukkan mayatnya dari ke arah kaki. Dari apa? Dari arah kaki. Dari apa ya? Dari arah kaki. Nah, nanti diterima yang di situ sih. Baik. Tapi sebelumnya bisa lupa, yang menerima, yang usahakan adalah yang keluarga ya. Kalau orang lain diusahakan yang semalamnya itu tidak melakukan hubungan biologis. Tapi ketika putri beliau meninggal dunia, Ummu Kulsum,
beliau bertanya ketika mayat putri beliau ingin dimasukkan. Nabi bertanya, siapa di antara kalian yang lam yukharif ahlahu fil lail? Siapa yang tidak melakukan hubungan intim dengan keluarganya tadi malam? Kemudian Abu Talha pun mengangkat tangan, saya wahai Rasulullah. Kemudian sahabat yang Abu Talha lah yang menerima di dalam kuburnya, di dalam kubur. Ada gambaran Pak? Ada gambarannya? Baik. Menunjukkan boleh, tidak masalah orang lain yang menerima ya Abu Talha bukan mahram, tapi boleh, tidak masalah suasananya wanita menerima. Baik, dimasukkan. Nah, ketika memasukkan dianjurkan, disunahkan mengucapkan Bismillah ala millati Rasulillah. Bismillah ala millati Rasulillah dianjurkan. Atau dalam riwayat lain Bismillah ala sunnati Rasulillah dianjurkan. Baik. Ingat ya, ingat. Harus kita ingat nih, ibu-ibu juga ingat, semuanya ingat. Mayit menurut ijma' para ulama harus menghadap kiblat. Harus menghadap kiblat. Tidak boleh menghadap atas, ijma'. Dan tidak boleh membelakangi kiblat, tidak boleh. Baik. Ini harus ijma' menghadap kiblat. Dan di atas lambung kanan. Jadi sebab lambung kanan ya. Dan ini menghadap kiblat. Tidak boleh ke atas, tidak boleh membelakangi, tapi harus menghadap kiblat begini. Baik? Iya, ke kanan. Seperti orang pas mau tidur ya, sunnahnya kan menghadap kiblat di atas lambung kanan, miring kanan. Seperti itu menghadap kiblat. Terjadi. Kalau seandainya udah dikubur, terus ini lupa atau salah arah, kiblatnya salah, ini malah madhab sana. Gali, bongkar, balik. Mau menghadapnya ke atas tadi atau berbalik arah? Nah, ada apa kan? Karena wajib ijma'. Dalilnya apa? Ijma'. Kalau enggak, berdoa saya kuburin semua itu. Dalil. Nah, sekarang kalau ada ternyata bukan di atas lambung kanan, dia tetap menghadap kiblat tapi kiri. Maka Allah biasa ya, para ulama menjelaskan ya sah. Yang penting menghadap kiblat. Sah, cuma kepalanya ternyata salah, bukan di sini tapi ini. Tapi menghadap kiblat ya, maka nggak perlu dibongkar, nggak boleh jadi kita masukkan kalau memang geol ya diganjal gitu, diganjal pakai tanah gitu, ini pakai tanah, diganjal atau pakai batu, diganjal. Saya itu ya dilepaskan, namanya talinya yang di sebelah kiri kan dilepaskan. Kalaupun tidak dilepaskan, ya tidak masalah, nggak jadi pocong. Itu keyakinan musyrikin, orang musyrik. Berarti punggungnya keluar ya Pak? Apa? Berarti punggungnya keluar ya? Punggung? Punggungnya menghadap kita jadi ya kan? Iya. Karena kita nggak bisa kan? Seperti itu. Jadi kita ini kepalanya, ini salah kiblat. Ini simpan. Kita lepas. Kalaupun tidak dilepas ya maka cuma dianjurkan jadi orang mengatakan juga dilepas. Kalaupun tidak dilepas nggak perlu dibongkar ya, nanti bisa dipotong gitu kayak si Mumun. Tidak. Kalaupun Anda benar kita katakan itu jin. Itu jin yang ingin menyesatkan manusia. Baik, setelah itu kita kasih lagi papan atau apalah gitu ya, menutupi seperti ini yang dituntunkan para ulama kita, sunnahnya persahabat, tutup, kemudian diuruk
dari tanah hasil yang gali-gali. Itu asalnya. Tapi kalau misalnya memang kurang nih, maka ya sudah, nggak masalah ditambahkan dari yang lain. Memang asalnya hanya nggak ditambah-tambahi dari tanah yang lain, tapi kalau memang kurang, mungkin malah kemana gitu ya tanahnya, kita katakan tidak masalah, kita tambah. Saya ini ditutup, diuruk gitu ya. Nah tadi saya lupa sampaikan, diusahakan yang dalam, dianjurkan oleh Nabi SAW ketika membuat kuburan yang agak dalam, ya nggak sampai dalam sekali kayak sumur gitu ya, meter per meter itu susah. Baik, intinya agak dalam supaya apa? Nanti binatang-binatang buas yang tidak mudah untuk menggalinya. Sangat menyayat hati. Ada orang yang kita cintai terkuburkan, besoknya udah nggak ada, atau kakinya udah ke sana, tangannya ke sana, kepalanya hilang, ini sangat menyakitkan. Ada di sebagian daerah seperti itu, karena tanahnya lumpur ini. Jadi agak dalam, kemudian kita padatkan. Baik. Tadi lupa ya. Kita kan masuk kuburan kan, doanya gitu kan. Langsung masuk aja ke luar poin deh. Baik. Nah, kapan nanti kita gitu. Jadi lanjutkan dulu ya. Nanti kita sampaikan ke kita. Baik. Jadi kita uruk, mengimbung. Setelah itu kita jadikan sejengkal saja. Kalau memang mau dinikan sejengkal. Ya. Jadi tinggi kuburan itu sejengkal. Ya, tinggi kuburan itu sejengkal. Lebih dari itu tidak boleh. Lebih dari itu apa? Tidak boleh. Supaya tahu ini adalah kuburan. Dan ini dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau menguburkan Utsman bin Affan. Jadi ditinggikan semeter apa? Sejengkal gitu ya. Kemudian setelah itu dirapikan, dianjurkan ketika itu mendoakan. Nabi mengatakan, is'alu li akhikum, is'alullah li akhikum at-tasbih, mohonkanlah kekokohan kepada Allah untuk saudara kalian. Fa innahu al-ana yus'al, karena sesungguhnya dia ini sedang ditanya. Ya, doakan masing-masing doakan. Baik. Setelah itu dianjurkan ketika kita pergi gitu ya, menaburkan tanah ke arah kepalanya. Jadi ini dilakukan oleh Nabi SAW ketika menguburkan dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan 3 kali. 1, 2, 3. Seperti itu ini. Kemudian juga ya, dianjurkan atau dibolehkan ya. Karena dianjurkan menyiram kuburan. Kita sirami kuburan, kita bersihkan air. Tidak ada keyakinan apa-apa. Ini hanya untuk apa? Tanahnya supaya agak padat seperti itu. Sebagian masyarakat salah praktek. Bawa botol, bawa teko. Ini sampai udah bertahun-tahun, ini kuburan udah bertahun-tahun ini. Bawa teko, setelah minum. Ini gimana minum? Udah mati ini. Gak nyampe juga ke dalam kan? Orang ini udah hancur lebur gitu. Udah beda di alam barzah. Ya, di alam barzah. Apakah boleh kita tabur-taburkan dengan bunga? Tidak boleh ditambah-tambahkan. Nabi mengatakan, Nabi melarang an yuzada alaihi, jadi ditambah-tambahkan sesuatu di atas. Tanah tadi tanah yang sudah dipakai. Tanah yang tinggal tadi itu yang diambilkan. Iya, tanah yang di situ yang hasil galian. Nah, jadi kuburan tidak boleh dibuat sesuatu di situ, maksudnya di ijing. Apa bahasanya? Batu nisan. Mesti tanda ya. Batu nisan itu tidak boleh. Ya. Kalau sekedar buat ngasih tanda seperti batu atau papan ya, tanpa ada tulisannya tidak masalah. Tidak masalah.
berapa buah? Satu buah. Hah? Kalau di kampung kita ini Satu atau dua tidak masalah, tapi satu atau dua boleh, intinya hanya untuk memberikan tanda supaya orang-orang tidak menginjaknya, menghinakannya, karena mereka tahu ini kuburan gitu ya. Dan juga supaya mungkin ketika kita ingin mengunjungi ya, maka kita tahu ini kuburannya. Baik. Kemudian hari ini dimakan oleh Allah. Tadi ditanyakan, kenapa saya tidak sampaikan? Karena memang tidak disampaikan. Ketika sebelum menguruk gitu ya, sebagian orang, bahkan bisa katakan kebanyakan ya, diazani dulu. Diazani. Pak, kalau ditanya boleh atau enggak? Boleh atau enggak mengazani ini? Atau diazani atau tidak? Saya tanyakan, Pak, azan dan iqamah itu bagian agama? Maksudnya apa? Bagian agama tidak? Bukan. Azan dan iqamah di kuburan di zaman Nabi ini termasuk bagian agama bukan? Kalau Anda mengatakan itu bagian agama, kita tanya lagi, nanti sampaikan dia. Kan kita tanya nih, pertanyaannya apa? Azan dan iqamah di kuburan. Ingat, azan dan iqamah di kuburan di zaman Nabi ini bagian agama bukan? Kuburan itu. Kalau kata dia iya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengamalkan dan menyampaikannya tidak. Bisa kita satu-satu Nabi mengamalkannya tidak? Dijawab iya atau tidak? Kalau dijawab iya, musibah bagi dia. Dijawab tidak pun malah petaka bagi dia. Kemana? Dia jawab tidak, apa bisa? Ya. Nabi mengetahui suatu amalan bagian dari agama, kemudian dia tidak mengamalkannya. Oh, Nabi mengamalkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sampaikan tidak? Kan? Umatnya kalau kata dia tidak disampaikan, innalillah. Anda menuduh Nabi berarti menyembunyikan saya. Dan ini tidak akan mungkin terjadi. Nabi telah mengatakan dalam hadis, "Ma min syai'in yuqarribukum ilal jannah wa yub'idukum minan nar illa qad uyyina lakum." Tidak ada suatu perkara atau amalan yang mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka melainkan semuanya telah dijelaskan sangat benar. Nggak mungkin Nabi tidak menyampaikan. Oh ya, dan Nabi menyampaikannya. Nah, pertanyaan lagi, di mana? Tentu ini ya, diskusi ini ya ketika ya kalau di kuburan kita ajak begitu, tapi nggak masalah kalau memang kita mampu menyampaikannya. Orang-orang zaman sekarang pakai engkel, maka kita pakai kaidah yang lain. Jangan berbantah-bantahan, jangan ngajak debat orang yang ngeyel. Percuma, nyampe. Karena dia nggak mau kebenaran. Ya, nggak mau kebenaran. Jadi dari sini kita tahu azan dan iqamah di kuburan bukan agama di zaman Nabi. Nah, apa yang bukan agama di zaman Nabi bukan juga agama setelahnya. Bukan agama. Oh, ini bukan adat. Nah, gitu aja. Dan hukum asal adat itu halal, ya, boleh. Ya. Meskipun Anda katakan ini adat gitu, itu bohong. Buktinya apa? Kalian yakini ini ibadah, bahkan seakan-akan wajib, dan Anda ingkari orang yang tidak mengerjakannya. Anda dari mana? Gitu kan? Dan ini bukan itu para seperti itu. Nah, intinya tidak boleh, tidak boleh. Baik, hari ini yang dimuliakan oleh Allah. Yang mohon maaf tadi ketinggalan. Jadi pas kita masuk atau mau masuk ke kuburan, kita dianjurkan berdoa, mengucapkan salam dan berdoa. Assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minin wal muslimin ya fa inna bikum lahiqun nas'alullah salamah lana wa lakum nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Itu doanya. Kalau enggak juga Assalamualaikum ya, Assalamualaikum
kubur gitu ya. Semoga keselamatan bagi kalian ya. Begitu. Doa. Kalau memang kita nggak bisa dari bahasa Arab, nggak hafal gitu ya. Baik, kemudian kita melepas sandal. Melepas sandal itu asalnya bahkan yang tidak boleh bahkan sama Allah akan haram karena dilarang. Ada sahabat pakai sandal di kuburan dan diperintahkan untuk apa? Melepasnya. Kecuali banyak durinya. Kalau banyak durinya nggak masalah. Kemudian ketika kita di kuburan kita harus hati-hati, jangan sampai apa? Menduduki apalagi menginjak kuburan. Ini mengatakan la tajlisu la tusallu ila al-qubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kalian salat menghadap kuburan dan jangan kalian duduk di atasnya. Haram duduk di atas kuburan. Ya, diharamkan. Kemudian menginjaknya pun diharamkan. Ini lebih asyad ya. Lebih diharamkan lagi menginjak kuburan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang Imam Ahmad riwayat dalam musnadnya, ya, la an yamshi ahadukum ala jamratin fatahruqa ila fatahruqa sawbahu wa tahruqa ila jilbihi khairun lahu min an yamshi ala qabri rajulin muslim. Berjalannya salah seorang di antara kalian di atas bara api, kemudian sampai membakar pakaiannya dan tembus membakar kulitnya, itu lebih baik daripada berjalan di atas kuburan seorang muslim. Jadi ada bara api, Anda masuk situ jalan kebakar, nyampe kulit ya, bahkan itu lebih baik daripada menginjak kuburan seorang muslim. Ingat, menginjak kuburan sama orang kafir. Ini jangan ketahuan keluarganya. Ini gitu, nggak boleh. Dan harusnya ketika kita di kuburan itu mengambil pelajaran, bukan malah ketawa ke TV, ya, bercanda sama sini, sibuk sendiri gitu ya. Jangan seperti itu ya. Kita mengambil pelajaran dari kejadian ini. Jadi tadi ya, ini pertanyaan apa hukum mengadatkan mayat dalam kuburan, tadi sudah kita jawab, ya, tidak boleh alias haram. Bukan kita mengingkari azannya. Waduh, nanti orang-orang marah sama saya kalau nggak azan saya. Nggak enak lah saya sama masyarakat. Harusnya nggak enakan sama Allah lah. Harusnya nggak enakan sama Allah dan Rasulnya. Orang-orang membenci Anda tapi Allah ridho itu nggak mau memborong ya sama sekali. Saya pernah ceritakan itu kisah nyata saya nyata ketika mertua meninggal dunia, perempuan terima Allah. Ketika di kuburan, ibu mertua sudah di kuburan, orang-orang di atas, azanin ya. Menantunya aja, saya. Allah kata saya nggak ada ajaran yang dari Nabi SAW. Langsung katanya, udah biar saya dikubur, udah saya aja. Ini orang yang nggak suka saya. Dia nggak ada ini. Gimana lagi urusan dia? Baik. Jadi jangan. Udah nggak usah dipedulikan, itu aja. Ya. Mungkin baru awal-awal biasanya. Yang orang terlalu paranoid dan takut sekali kalau sampai dimusuhi orang. Itu biasanya akan awal-awal, belum terbiasa. Udah, kayak Nabi deh. Ingat Nabi, bagaimana perjuangannya untuk kita membela agama, menyampaikan agama ini. Para sahabat ada yang digergaji kepalanya, belah dua, mempertahankan agama. Ada yang dilempar ke api, ditempelkan besi panas di badannya. Ini kita cuma habis, itu pemecah belah itu apalagi omongan yang lain. Itu enggak suka gabung sama masyarakat. Cuma kayak gitu doang. Kalau sedang azan tuh kita angkat, dia boleh Ustaz?
Apa? Dia sedang azan, kita angkat ditarik ke atas enggak usah azan gitu. Nah, kan dia kan sedang memandangkan asma Allah itu. Lalu tangkat. Jadi gitu. Kita ya, dalam mengingkari kemungkaran jangan sampai menimbulkan kemungkaran yang sama atau lebih besar. Di situ kita yang asal kita ingkari dengan ucapan, kita bantah hujahnya. Kalau seandainya dengan kekerasan, ya, kita sudah sampaikan, atau kita tidak sampaikan di situ. Justru kita pakai tadi sikap seperti itu, maka bukan hanya kita yang dipandang ini cara mengingkarinya seperti itu kurang tepat Allah. Kecuali kita adalah orang yang punya kedudukan, orang-orang segan gitu ya. Kemudian ini adalah mayat keluarga saya, anak saya, atau ibu saya, bukan adanya gitu, yang saya ingkari. Tapi di sini, ya, azan itu di masjid ketika masuk waktunya, ya, harus belajar dulu apa definisi azan dan kapan waktunya. Nah, kalau kita orang yang dipandang Pak tidak lakukan itu dan tidak masalah gitu ya. Iya, kita butuh orang-orang seperti Umar. Iya. Bersiap-siap bisa lebih hati-hati. Kan tadi kalau seandainya orang lain yang bilang bahwa kan boleh nggak dihilang pas mau turun dulu, yang mau turun itu ditanya apakah saudara ada berhubungan tadi malam bapak, siapa yang nanya itu? Yang nanya kalau di situ tadi ya Nabi SAW sebagai ayah. Ya kalau seandainya kita keluarga kita lah. Ya siapa aja yang ingat di situ, yang ingat hadis ini gitu kan? Kita sampaikan. Kalau memang ada yang nyampaikan kita sampaikan. Yang lebih afdol, kita katakan gitu, yang lebih afdol adalah orang yang tidak berhubungan tadi malam gitu. Bukan berarti tidak sah ya, sah aja. Kita yang ingatkan kalau nggak ada yang lain, Pak. Sekalipun kita bukan keluarganya, sampaikan. Menghadapkan, menempelkan ke tanah. Kalau udah tempelkan ke tanah. Baik. Jadi apakah ada sunnah, pertanyaannya Bapak Ibu? Apakah ada sunnahnya ketika kita menguburkan mayat kita tempelkan mukanya ke tanah? Kita katakan yang disunahkan bukan diwajibkan, ya. Diwajibkan ijma adalah kita menghadapkannya ke kiblat. Menghadapkannya ke kiblat. Seperti itu. Adapun menempelkannya, kalau memang terlalu sakit, mungkin ininya besar, terus ya memang kebetulan nempel, kita katakan tidak masalah. Kalau dijual, enggak nempel, ditambah batu yang dia nempel, enggak kita ngapain? Ini enggak rahmat kepada mayat. Iya Ustaz. Ini kan masalah menghadap kiblat ini kan istilahnya wajib tuh Ustaz. Iya. Jadi kan kalau kita sekarang kan ada kiblat kita kan sana. Jadi kita mau gali lubangnya sekarang di mana posisi lahan? Kalau ini sekarang ya, di sini tanah penguburannya, tanah penguburan. Dan kita menggalinya, mencatat utama itu. Lahannya sebelah mana? Ya intinya kita buat aja. Nah posisinya sekarang ini kita. Ya kita buat, kita ukur. Kan berarti kan ini kan kiblat. Berarti kaki dan kepalanya di sini, kakinya di sini. Kalian nanti dia kan nanti apa? Menghadap ke kiblat, miring. Kan ini anggaplah sana kiblatnya begini. Ya kayak gini ya kan. Gini. Kalau sana kiblatnya berarti nanti kepalanya sini, kakinya sini. Lahannya berarti sebelah sini. Gitu. Lahannya sebelah sini, di kiblat lahan. Itu pas seperti mejanya Ustaz ya? Iya. Jadi diukur gitu kan. Lebarnya berapa? Ada juga dalam Ustaz di kuburan. Sebagian ada yang kayak gini, sebagian ada kayak gini. Intinya menghadap kiblat.
Jadi antara yang berarti mana selatan utara? Sekarang ini posisi Ini kan kiblat saya. Jadi kalau kita melenceng ke sana dikit itu masih kiblat. Nah, cuman afdolnya yang bagus itu kan, supaya nanti nggak terlalu makan tanah. Tidak ada tetangganya mau buat kuburan juga, pacul kepalanya. Karena ini beda. Jadi masih kiblat. Nabi mengatakan dalam hadisnya yang sahih, "Mabainal masjid wal maghribi kiblah." Mabainal masjid wal maghribi kiblah. Antara timur, anggaplah ini timur dan barat. Antara timur dan barat ini kiblah. Ini masih kiblah. Ini Nabi katakan karena memang kiblatnya Madinah itu ke selatan. Makanya timur dan barat itu kiblat. Yaman pun gitu ke selatan. Kalau kita ya berarti antara utara dan selatan itu kiblat. Jadi nyerong dikit tidak masalah. Karena kita kewajibannya berdasarkan hadis tadi yang jauh gitu ya dari kiblat itu menghadap saja, nggak harus. Pokoknya diteker betul, harus sama. Ternyata tahun depan kok miring, masjidnya bukan, buat lagi gitu ya. Atau sejadahnya dimiringin gitu ya. Seperti ini. Kalau ini memang awalnya gini. Iya. Mungkin mempertimbangkan tepat ini. Sebagai masjid gitu. Mana intinya sejadahnya kemana gitu. Kita katakan sebenarnya tak masalah. Nanti yang mengatakan. Misalnya begini Ustaz, kita mau menggali kubur gitu kan. Orang sini biasakan kalau menggali kubur utama dipilih orang. Orang pilihan. Dipilih kenapa? Yang paling kuat. Yang tahu Mama. Pertama yang gali itu harus bisa ada baca-baca kursus. Nah itu gimana tuh? Ini memang kayak gitu kebiasaan orang-orang yang doyan dengan perkara baru dalam agama. Jadi susah, perkara yang harusnya mudah, gampang, jadi pagulit kalau orang Jawa. Jadi ruwet, jadi muter-muter, harus ini, harus itu, banyak syarat, banyak syaratnya. Ya kita hanya bisa menyampaikan. Saya paham, enggak, kamu bukan saya mungkin, atau bukan apa. Ini tidak boleh, seperti itu tidak boleh karena ya ada keyakinan harus doa ini doa itu tidak boleh dalam syariat Islam. Ingat dalam syariat Islam. Kalau mereka nggak terima kita katakan ini nggak ada dalam syariat Islam, ya udah datangkan dalil itu. Ini agama, ini adalah agama. Agama itu sumbernya dalil dari Al-Quran atau hadis. Bukan dari perasaan atau bukan dari kata orang dan kata orang tanpa adanya dalil. Mengenai mendoakan mayat setelah dikuburkan, maka boleh berjamaah. Apakah ya mengenai doa setelah menguburkan apakah boleh berjamaah? Asalnya ya kita sendiri doa. Menghadap kiblat, dianjurkan menghadap kiblat. Mengangkat kedua tangan, mengangkat kedua tangan. Seperti itu. Jadi kita sendiri doakan. Kalau tidak mengangkat tangan, maka tidak masalah. Adapun berjamaah, maka ditinggalkan. Saya seperti itu. Ketika di kuburan itu, sampaikan sepatah dua patah gitu. Saya sampaikan dulu hadis ini. Kata cara Nabi SAW ketika selesai menguburkan mayat, beliau menyampaikan Assalamualaikum ya akhikum ya tasbih. Nah, jadi Nabi SAW memerintahkan kita untuk berdoa masing-masing sendiri. Jadi bapak-bapak silakan ya, jangan sebelum pergi dianjurkan untuk mendoakan si mayat. Kalau nggak bisa bahasa Arab, tidak pakai bahasa Arab. Masing-masing dibagi. Seperti itu yang dituturkan oleh Rasulullah SAW. Lebih baik itu dijelaskan. Nggak boleh haram. Alian haram.
nggak bisa pulang, nanti kita langsung dikubur di situ. Nah ini kebetulan ya, apa hukum ceramah setelah ini menyolatkan jenazah? Ya. Dan apa hukum berdoa bersama setelah menguburkan jenazah? Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau ini menjadi satu hal yang dibiasakan, maka dikhawatirkan ini termasuk perkara baru dalam agama. Tapi kalau seandainya musodafatan, sekedar ya ini momennya mungkin ya, momennya, mumpung orang-orang lagi ada, ya barangkali nanti ada yang nggak bisa ikut, gitu kan? Mungkin harus dibawa mobil jauh, gitu kan? Maka kita katakanlah bahas mungkin untuk mengingatkan yang hidup atau mengingatkan orang yang mungkin pernah dihutangi, musyawaratan saja, ya kebetulan saja, tidak dijadikan rutinitas. Ya, kita katakanlah sebagaimana kita katakan di kuburan. Ya, di kuburan kita katakan tidak masalah. Nanti pernah ya ketika mengantarkan jenazah sahabat yang mulia Ansor, ya, lahannya belum selesai, nanti duduk, kemudian nanti malah berkisah panjang perjalanan seorang mukmin dan orang kafir sampai alam barzakh seperti itu. Cuman itu tidak kita rutinkan ya, tidak kita rutinkan. Apa ada ketentuan jumlah orang yang masuk dalam kuburan untuk memasukkan jenazah ke? Enggak ada ya. Intinya dilihat jenazahnya. Kalau kecil jenazahnya ya 2 orang cukup, itu 1 orang cukup. Tapi kalau seandainya jenazahnya ya, mohon maaf ya, mungkin kebanyakan daging gitu ya. Ya berat lah kalau cuma 1 orang atau 2 orang. Ya 3 orang nggak apa-apa. Ini nggak ada ketentuan. Apakah boleh orang yang menyambut jenazah dalam kubur lebih dari 3 kali? Jadi intinya dilihat atau disesuaikan dengan berat orang yang jenazah. Tidak ada ketentuan khusus. Ya mau 1 orang, 2 orang, 3 orang. Intinya yang cukup ya secukupnya. Ada lagi Bapak Ibu? Tadi kan jenazah yang menunggu anak dirantau, Jenazah yang menunggu anak dirantau. Sekarang orang di kampung yang menunggu jenazah dari rantau dikumpulkan di kampung, gitu kan? Setelah sepakat saudaranya di rantau itu ada anak berapa, gitu kan? Dibawa ke kampung. Dia mati meninggal yang dirantau, gitu kan? Dari mandikan dan sholatkan, gitu kan? Terus dibawa ke kampung. Setelah itu sampai di kampungnya harinya sudah malam, apa habis maghrib, apa disegerakan dikumpulkan, apa dikumpulkan besok. Jadi kalau ada orang meninggal dunia di rantau gitu ya, maka kadang-kadang keluarganya lebih berhak untuk mengurusnya. Keluarganya mungkin di Lampung atau di mana, meninggalnya di Jakarta. Kirim, dikirim, tidak masalah. Kemudian dianjurkan untuk segera dimandikan. Kalau seandainya ini udah dimandikan, ya alhamdulillah, udah dikafani, berarti tinggal disolati. Tapi gimana kalau seandainya malam? Asalnya memang kita tidak boleh. Asalnya kita tidak boleh mengubur mayat malam hari. Tidak diperbolehkan. Dilarang oleh Nabi SAW dalam hadis yang disebutkan kita dilarang. Kecuali memang ya, dikhawatirkan mayatnya busuk atau sudah bau, maka disegerakan. Seperti ini. Jadi intinya masalah dan mudaratnya di situ nanti lihat. Ya, seorang alim yang di situ yang memandang. Kalau memang sudah bau ini harus segera. Maka segerakan. Kasihan mayatnya.
kasihan mayatnya tidak masalah, meskipun malam hari kalau memang kondisinya darurat, bagus. Intinya waktu-waktu yang dilarang ya, untuk menguburkan di situ. Kalau ada darurat tidak masalah. Kita pernah dulu ya di laut, ya itu berbeda ya, bukan kondisi lapang, kondisi yang mudah, ya, tapi kondisinya termasuk yang masalah. Jadi nggak masalah dikuburkan di malam hari. Karena waktunya ini sunnah itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak masalah kita sunnah bagi yang lainnya, sunnah bagi yang lainnya. Dan utamanya ya besar. Barang siapa yang menyolati jenazah dan dia mengikutinya sampai kuburan, ya, maka dia mendapatkan 2 qiraat. Ya, dan 1 qiraat itu seperti gunung Uhud itu Jabal Uhud kita nanti. Lagi Pak, nah, kuburan yang kubur-kubur. Kita habis Ini loh ya. kita kan ada habis nyolakan itu. Habis silakan. Ada ceramah juga lah. Ada ceramah. Bagi nasihat dan keluarga. Tapi disampaikan itu Ustaz, yang kita belum paham gitu kan. Masalah utang si mayit gitu Ustaz. Sampaikan kayak gini. Kalau utang kecil mau nggak maafkannya gitu kan. Kalau utang besar kalau ada ini terbukti gitu sama keluarganya. Gitu. Apa gimana Ustaz masalah utang? Itu maksa itu. Kalau saya maafkan, mana maafin nggak? Ya orang di situ. Kalau enggak, nggak boleh seperti itu ya. Nggak boleh seperti itu memaafkan. Kalau sana sekedar, pokoknya kalau ada yang dihutangi, ya tolong beritahu keluarga. Seperti itu. Apa tidak bisa? Jangan maksa. Jangan berdalil dengan keutamaan orang menggugurkan utang. Kalau Anda punya utang, maka tugas Anda adalah bahagia, bukan menuntut orang untuk mengikhlaskan uangnya. Untuk mereka yang mengutangi, kemudian yang berhutang ini tidak mampu, maka wajib memberi tanggung. Wajib memberi tanggung. Bahkan atau roslatin panazir atau nilai maisarah. Apabila orang yang berhutang itu tidak mampu, maka wajib diberi tanggung. Dan bagi yang berhutang maka berusaha. Jadi sambung dulu lagi Ustaz. Yang menyampaikan wajib lah kan untuk menyampaikan permintaan maaf si mayat kepada orang layak ramai. Kalau wajib sih enggak pernah. Kalau kita mewakili gitu, keluarganya mengatakan ya, tolong kalau ada si mayat ini punya salah, tolong maafkan. Kapan disampaikan itu Ustaz? Kapan disampaikan? Ya, nggak ada waktu tertentu di sini. Ini kalau bertepatan gitu kan, orang ngumpul dan mungkin ya ini momennya yang tepat, barangkali nanti ada yang pergi nggak bisa ikut gitu ya. Kita katakan kalau jarang-jarang dan tidak diyakini adalah sunnah atau keharusan, kita katakan Jadi apakah boleh menyolatkan orang yang mati gantung diri? Jadi orang ini yang masuk ke kategori orang yang meninggal dalam keadaan melakukan dosa besar. Apakah bunuh diri kafir? Ya kalau dia Nasrani ya kafir, dia mati, nggak bunuh diri juga. Ya, jadi orang bunuh diri dia dosa, melakukan dosa besar. Apakah disolati? Disolati. Nabi SAW pernah didatangkan seseorang yang meninggal dunia bunuh diri, dia menusukkan besi ke tubuhnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sholatkan saudara kalian ini. Nabi nggak sholat, tapi yang ini jadi nyuruh menyolatkan, menunjukkan kita sholatkan saja, karena dia mati, ya masih muslim, cuma sayang, sangat disayangkan.
sangat disayangkan sekali orang mati bunuh diri. Mati bunuh diri itu bukan solusi, wallahi. Bukan solusi. Jadi masalah kalau seandainya bunuh diri adalah solusi terbaik, oh ya, mati aja. Tapi enggak sama sekali. Justru mengerikan ancaman. Disebutkan dalam Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala nafsahu bi hadidatin fa hadidatu bi yadihi yatawajjahu bihi ila jahannam khalidan khalidan biha abada. Wa man shariba summan fa qatala nafsahu fa huwa yatahassahu fi nari jahannam khalidan khalidan biha abada. Wa man taradda min jabalin fa qatala nafsahu fa huwa yataradda fi nari jahannam khalidan khalidan biha abada." Barang siapa yang menusukkan dirinya dengan hadidah, dengan besi, meninggal dunia, dia bunuh diri dengan besi, itu jatuh-jauhnya, maka akan dengan sesuatu tersebut. Ini bukan solusi. Putus cinta. Saya tidak bisa hidup tanpa dia. Wahai saya, kenapa kau tinggalkan aku? Tidak bisa aku hidup lagi. Tidak bisa bertahan seperti ini. Memang. Saya cakap juga lupa. Dunia sebesar apa? Kelak. Ustaz, tadi menaburkan tanah ke arah kepala 3 kali. Iya. Itu setelah selesai penguburan atau sebelum ini kalau kita selesai memasukkan mayat? Dan memang gini, apa ilahnya, apa sebab gitu ya, apa sebabnya Nabi melakukan itu? Ada ulama mengatakan ilahnya maksudnya supaya ada andil ikut menguburkan gitu. Ada andil gitu. Allah alam nasawab dalam hal ini yang boleh di saat menguburkannya atau di saat hendak pergi, itu boleh dua-duanya. Allah alam nasawab. Ini tergantung ilahnya, karena hukum itu ada atau tidaknya tergantung ada ilahnya. Seperti itu. Cuman kalau memang mau benar-benar yang seperti dilakukan Nabi ya, pas mau berbalik, ya, Nabi SAW mengabulkan ke arah kepalanya. Sahabat yang mulia Utsman bin Affan, saudara Nabi sepupu. Ya, Bapak Ibu, kemudian kalau ada pertanyaan nanti jawab aja. Ini, cukup. Wah, lebih dari cukup. Alasan dari tadi gini. Gimana Pak? Satu lagi. Gimana? Setuju Pak? Satu lagi deh. Hah? Terakhir. Di bawah 4 bulan. Tapi kalau sudah 4 bulan ke atas, maka itu sudah ada roh. Cuman kalau Allah ditarik lagi, dicabut kembali. Dia sudah sempat menjadi manusia yang ada rohnya, kemudian sempat hidup sesaat terus mati, maka para ulama mengatakan tetap dianjurkan. Kalau belum balik itu dianjurkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Ibrahim anaknya meninggal, beliau tidak menyolati. Ibrahim meninggal umur 18 bulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyolati umur seperti itu. Cuma kalau mau sholati bagus, itu yang dituntunkan. Kita mandikan, kita kafani, enggak sampai kawin, pakai kain aja dan seringnya pakai kain. Kemudian kita sholati, kemudian kita ya Allah